Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih bersama dengan Bang Nikolai Aprilindo. Bang Nik, boleh sambil ngopi? Kita ingin supaya keadilan benar-benar terwujud ya. Jika Amin. memang keluarga memiliki bukti yang benar gitu. Amin. Kopi pahit, semoga keadilannya manis ya. Ya. Kalau jangan sepahit kopi kan. jangan sepahit kopi begitu. Tapi biasanya pahit-pahit itu malah membuat sehat. Membuat sehat ya? Ya. Ya, Yang betul, pahit betul. itu. Karena Akhirnya belum- akan menjadi manis. Betul, setuju, sepakat Bang Nik. Bang Nik, tadi dari perbincangan kita di segmen sebelumnya ini, bahas soal kejanggalan-kejanggalan yang ternyata benang merahnya kerap diambil dari bukti-bukti yang diselidiki, tapi ternyata tidak sampai tuntas. Saya simpulkannya demikian begitu. Iya. Mari kita bedah satu persatu, Bang Nik. Mulai dari penemuan pertama kali jenazah ADP di kos Gondia ya. Ya. Nah itu Kamar 105. 105 itu kan terlihat lakban, plastik dulu, habis itu lakban ya. Ya. Kalau dari hasil akhir kemarin penyelidikan bahwa itu tidak ada tindak pidananya, berarti kan itu dilakukan sendiri kan? Nah, itu kan menjadi tanda tanya bagi kita. Apakah waktu audiens tanggal 26 November 2025 di Polda Metro Jaya, saya tanyakan, apakah almarhum melilit lakban itu by self, dengan tangannya sendiri? Kemudian posisi ketika melakban itu dalam posisi berdirikah, dudukkah, atau tidur? Dijawab tidak Bang Nik? Tidak dijawab. Nah, kemudian saya bertanya lagi, apakah pada saat lakban itu dililit oleh almarhum, seandainya almarhum yang melilit, itu posisi almarhum dalam keadaan hidup, setengah hidup, atau sudah meninggal? Oke. Tidak dijawab oleh penyelidik. Ya kan? Yang ketiga saya tanyakan, kenapa lakban itu, plastik dan lakban yang dililit, itu kan masih ada sisa lakban berupa gulungan di telinga sebelah kiri. Oh di sebelah kiri sini? Sebelah kiri, ya. Oke. Saya tanya arah lilitan lakban dari mana? Karena posisi sisa lakban itu ada di kiri. Apakah dia melakban dirinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Karena kalau kidal mungkin ya, Kalau kidal mungkin. itu mungkin seperti itu ya. Iya. Tapi karena Tapi kalau kidal pun juga tidak mungkin kalau dia mau lilit itu terus bisa begini. Pasti akan, ya. iya kan? Nah, terus saya tanya, ditemukan berapa sidik jari di lakban itu sebenarnya? Sidik jari yang disampaikan ada itu dilakban. Di lakban, Sidik jari orang lain. sidik jari yang dibilang tuh ada 4 sidik jari. Yang Awalnya rusak tadi. dibilang kan waktu Konfes 29 Juli oleh di Reskrim dikatakan ada 1 sidik jari milik almarhum. Tapi fakta dan kenyataan yang kami dapatkan pada saat audiensi tanggal 26 November 2025, faktanya adalah 4 sidik jari. Ya, nomornya 00391 itu dinyatakan bahwa itu milik almarhum. 00392, 00393, 394 dinyatakan rusak dan tidak bisa diidentifikasi. Berarti sidik jari yang masih bisa diidentifikasi milik almarhum. Katanya, Klaimnya, oke. katanya itu yang bisa teridentifikasi hanya milik almarhum. Aneh bin ajaib. Jadi saya sampaikan bahwa kalau ada 4 sidik jari berarti tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat di situ. Tidak mungkin 4 sidik jari, almarhum paling punya 2 sidik jari kan, sidik jari itu kan jempol. Tidak mungkin 4 sidik jari dia punya. Apa sidik jari kakinya juga nempel di situ, kan nggak mungkin. Baik, Kita kan bukan orang bodoh yang kayak gitu-gitu, Mas Yudi. Semester 4, waktu kita kuliah S1 di Fakultas Hukum, kita dapat namanya ilmu kedokteran kehakiman. Oke. Sekarang disebut forensik itu. Kami mendapatkan pelajaran itu dan dosen saya waktu itu Pak Munim Idris, almarhum sekarang kan, itu dia menceritakan tentang bagaimana sidik jari, bagaimana luka akibat benda tajam, benda tumpul, akibat peluru, akibat senjata tajam atau senjata api. Baik. Itu kami dapat pelajaran itu semua. Itu dari lakban. Jadi
plastik dulu baru lakban ya Bang ya? Iya, diplastikin dulu, plastik resek, baru dilakban. Oke. Dan saya tanya, ini penting nih, kenapa lakban itu yang melilit di kepala korban, kenapa digunting? Untuk kepentingan apa digunting? Ketika ditemukan Di jenazahnya, TKP. langsung digunting. Langsung digunting. Si lakban dari lilitannya itu? Iya, digunting. Dan itu kami tanyakan waktu audiens, itu akhirnya mereka saling tolak. Dibilang itu polsek bilang polres bilang enggak, itu kan sudah dari Polda, Inafis dan sebagainya. Itu disampaikan loh, ini kami katakan fakta loh. Dan saya berani bertanggung jawab masalah ini. Fakta yang disampaikan pada saat kita audiens disaksikan oleh tim pengacara kami, ada juga media kami di situ, kemudian oleh anggota-anggota kepolisian di situ. Kalau gunting untuk membuka lakbannya, tidak masuk akal? Sekarang pertanyaan saya, kenapa digunting? Ya kan? Saya tanya ke dokter forensik yang pada saat itu memeriksa jasad almarhum ketika dibawa ke RSCM. Dokter forensik mengatakan bahwa kami terima dengan keadaan sudah tidak terlakban. Oke. Itu. Baik. Itu soal lakban. Bagaimana dengan soal CCTV di kos Gondia tersebut? Ini kan juga sempat muncul perdebatan bahwa pihak keluarga sudah menghubungi penjaga kos ya, beberapa kali. Betul. Kemudian ada juga sempat rame isunya bahwa keluarga yang meminta CCTV tersebut digeser. Itu juga dibantah ya Bang Nik ya? Dibantah dan ternyata akhirnya penjaga kos mengakui bahwa pergeseran CCTV itu atas perintah dari pemilik kos. Itu bukan atas permintaan dari istri korban. Nah awalnya kan baik polisi maupun Kompolnas menarasikan bahwa pergeseran CCTV itu adalah permintaan dari istri korban. Sudah dibantah oleh istri korban pada saat RDP dengan Komisi 13 DPR RI. Dibantah itu semua kan. Nah setelah itu baru muncullah pernyataan dari pihak kepolisian bahwa betul bahwa yang meminta pergeseran CCTV itu adalah pemilik kos. Ini banyak kejanggalan dan banyak pernyataan yang tidak konsisten. Baik, kalau kita berhenti di situ, berarti sempat dimintai keterangan pemilik kosnya tentang hal itu? Menurut polisi dimintai keterangan. Kalau penjelasan tentang jendela yang dicongkel kemudian terbuka, ada kejanggalan juga kah di situ? Ada kejanggalan. Kita lihat di CCTV, kalau bisa ditayangkan di CCTV ya. Awal dibuka itu, lubang congkelan itu hampir tidak kelihatan. Ya kan? Tapi setelah itu, kita lihat lagi, ditunjukkan di CCTV, lubang congkelan itu bisa segede ini loh. Coba kita perhatikan di video-video yang beredar di CCTV itu. Bang Nik melihat dari CCTV ya, belum ke lokasi? Kita nggak diberikan akses ke lokasi. Keluarga tidak diberikan akses untuk datang ke lokasi? Betul, sama sekali. Saya berani menyatakan ini dan berani bertanggung jawab secara hukum, tidak pernah diberikan akses. Kami minta tuh berapa kali, bahkan secara surat resmi kami minta. Waktu audiens kami minta. Janjinya akan kami fasilitasi. Tapi sampai detik ini tidak pernah difasilitasi. Kami ingin melihat kondisi faktual dari kamar itu. Apa sebenarnya dan bagaimana posisinya. Sehingga kita bisa melihat lokus itu kita sambungkan dengan tempus dan modus serta motif kematian itu. Baik. Itu kita bisa lihat. Kita kan juga belajar tentang itu di Fakultas Hukum gitu loh. Bang Nik, bukti lainnya juga akhirnya berkembang kan ya tentang ini. Ramai juga di media sosial beberapa waktu lalu ya ketika kasus ini ramai. CCTV di Kementerian Luar Negeri ya, di rooftop kalau tidak salah. Iya. Itu juga ada kejanggalan di situ, karena kan menggunakan tas kalau tidak salah. Iya, ada kejanggalan. Jadi dari rooftop itu setelah kita mendapat akses ke rooftop, itu ternyata di rooftop itu hanya ada satu CCTV. Satu pun di ujung. Ujung CCTV itu di ujung. Tidak ada CCTV lain. Situ kami lihat. Artinya Apakah itu disengaja atau memang? Saya nggak tahu itu disengaja atau tidak disengaja, tapi saya melihat bahwa ini satu upaya perekayasaan TKP. Merekayasa TKP.
Itu pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa handphone dari almarhum hilang, ya kan? Tapi fakta di CCTV yang kami dapatkan ketika almarhum masuk ke Kemlu dan keluar dari Kemlu itu memegang memegang handphone. Jadi hilangnya kapan gitu ya? Hilangnya kapan? Handphone itu selalu dipegang oleh almarhum di tangan sebelah kirinya. Nah, hilangnya kapan? Kemudian pada saat almarhum kembali ke kos, ya kan? Pada saat dia dikatakan tangkapan layar CCTV dia membuang sampah katanya kan? Terlihat itu di CCTV-nya itu? Terlihat dia pegang handphone kan? Berarti handphone masih ada dalam penguasaan almarhum sebelum almarhum meninggal. Nah, analisa saya bahwa handphone itu hilangnya bukan di luar, tapi hilangnya itu setelah almarhum dieksekusi dan diambil handphonenya dari dalam kamar. Saya bilang almarhum dieksekusi karena kami melihat bahwa celah untuk masuk daripada si eksekutor itu ada ketika CCTV diputar itu. Karena tidak menyorot langsung ke kamar almarhum. Dan ketika almarhum keluar kamar, pintu tidak terkunci. Dugaan dari Bang Nik, CCTV itu diputar untuk meyakinkan bahwa dia mengarah ke kos itu tidak terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya menduga ada. Patut diduga dan dugaan saya 99% itu. Ada jeda waktunya antara Ada jeda CCTV. waktunya, cukup jeda waktu sekitar hampir sekitar 5 menitan lah. Gerak cepat itu kalau orang yang terlatih. Orang terlatih itu hitungan detik itu dia gerak cepat itu. Bukan lagi hitungan menit. Dia bisa masuk, menyelusup, kemudian melakukan eksekusi. Berarti ada jeda di situ yang CCTV-nya tidak terekam ya Bang? Tidak terekam. Situ. Bahkan ada dikatakan ada CCTV yang rusak. Kemudian ada CCTV yang tidak ada dekodernya. Aneh. CCTV tidak ada dekodernya katanya. Ini kan sangat aneh ini. Ini penuh kejanggalan. Jadi kalau waktu kita audiens di Polda itu kita banyak berdebat di situ dengan kepolisian, dengan penyelidik. Masalah time, waktu ketika dia keluar buang sampah dan ketika dia masuk. Polisi mengatakan waktu itu ketika dia keluar, pintu terkunci. Pintu dikunci, ya kan? Dan dia masuk, dia menggunakan kartu akses lagi untuk membuka pintu. Fakta yang kami dapatkan dari CCTV yang ditunjukkan pada kami, ketika almarhum keluar, pintu tidak dikunci dan almarhum masuk mendorong pakai tangan kiri. Oke. Mendorong luar tangan kiri di pintu bagian tengah sebelah kiri. Jadi nggak buka pakai kartu. Pakai tangan ya? Pakai tangan dia buka. Dan itu nyata fakta diputar di Polda itu pada saat kami audiens. Di situ saya pertanyakan. Dijawab apa Bang Nik? Ya mereka akhirnya diam. Ketika saya bilang, bapak-bapak coba perhatikan, saya bilang gitu. Ini ada kemungkinan tidak orang masuk ketika almarhum pergi. Ya. Masa kita mengajari ikan berenang? Iya kan? Baik. Iya. Itu harusnya, kan saya udah bilang, polisi ini apalagi Polda Metro Jaya, Barreskrim, Polri, itu orangnya udah canggih-canggih, terlatih dan itunya apa? Mereka punya nalar sebagai penyidik itu sangat bagus. Tapi dalam kasus ini kenapa jadi tumpul gitu loh? Kenapa jadi tumpul? Apa yang menyebabkan ketumpulan itu gitu? Hingga akhirnya kasus ini berkembang dan juga ditemukan informasi check-in dan melibatkan nama V. Itu berarti apakah jedanya lama ketika CCTV di rooftop Kemlu dan peristiwa kejadian berlangsung atau berdekatan Bang Nik? Masalah ditemukannya fakta adanya check-in itu kan dalam tingkat penyelidikan kepolisian. Oke. Ya, dalam pengembangan kasus mungkin ya, pengembangan penyelidikan ya, pengembangan penyelidikan. Nah itu pada saat diadakan Zoom dengan keluarga pada tanggal 28 Juli, itu disampaikan juga pada pihak keluarga. Sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Bukankah sempat ada statement bahwa ini privacy? Nah, pada tanggal 29 Juli, ini satu keanehan ini.
Ini bagus nih Mas Yudi tanyakan ini. Jadi tanggal 29 Juli polisi mengatakan bahwa ada hal yang privacy. Tapi tanggal 28 Juli ketika mereka berkumpul bersama para ahli dari kepolisian, terus mereka mengadakan Zoom dengan keluarga, itu sudah disampaikan pada pihak keluarga bahwa ada masalah check-in 24 kali itu. Jadi dikasih tahu dulu, setelah itu besoknya baru ditetapkan ini privacy. Privacy. Aneh kan? Jadi waktu kami tanggal 26 November itu disampaikan pada pihak kepolisian bahwa ditemukan fakta ada check-in 24 kali, kami mengatakan keluarga tahu kok. Kan udah disampaikan tanggal 28 Juli. Oh, itu bukan pertama kalinya? Bukan pertama kali 26 November, enggak. Sudah tahu keluarga dan disampaikan secara jelas dalam Zoom itu. Keluarga tidak keberatan bahwa kalau misalnya dibuka ini ada privacy yang Keluarga terganggu? sudah sampaikan, kalau memang ada temuan itu buka terang benderang. Ya kan? Karena bagi keluarga bisa saja kemungkinan penyebab kematian dari almarhum ini ada hubungannya dengan masalah check-in itu. Ada benang merahnya. Ya kan? Oke. Nah, kenapa harus dibilang itu aib? Aib bagi yang mau mengungkapkan atau aib bagi keluarga? Kalau bagi kami pihak keluarga mengatakan aib bagi yang mau mengungkapkan. Kalau mereka sampai buka itu aib bagi mereka, bukan aib bagi kami. Baik. Gitu Apakah pihak keluarga sudah mendapatkan hasil pemeriksaan saksi dari V itu, Bang Nik? Tapi dijawab setelah jeda ya, Bang. Kita akan bahas lebih lengkap lagi. Pemirsa tetap bersama kami.